teori yang mudah mengenal zat Allah, sifat Allah, asma Allah, af'al Allah. Ketika kita dapat musibah, bisakah kita bermusyahadah tauhidul af'al, bahwa kita menerima semuanya adalah perbuatan Allah yang menyebabkan kita tadi jadi rugi, yang menyebabkan kita tadi jadi bangkrut, yang menyebabkan kita kedudukan hilang, jabatan tadi, atau kita dipecat dari sebuah pekerjaan. Bisakah kita menerima semuanya itu adalah af'al perbuatan Allah? Bisakah kita bertauhid dengan sebenarnya tadi? Ya, memang teori yang sering kita bicarakan tadi, bahwa kita melihat dan menyaksikan bahwa tiada yang berbuat kecuali hanya perbuatan Allah, berlaku pada diri dan pada alam. Ini terjadi di lapangan. Bila kita ditimpa musibah tadi, kebun kita rusak, kebun kita kebakaran, harta kita hilang, bisakah kita menerima tadi segala ketentuan af'al perbuatan Allah? Nah, mungkin teorinya sering kita bicarakan tadi. Itulah pentingnya kita bertauhid tadi kepada Tuhan. Lalu bila terdapat musibah yang demikian, dengan cepat-cepatlah engkau bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau mengadukan, bukankah yang memberi rezeki tadi adalah Allah? Ketika engkau sehat, kau lupa dengan Tuhan. Ketika engkau stroke, mengeluh kesahlah diri tadi. Ini yang terjadi pada diri kita. Kita lupa bahwa diri kita ini dicipta Allah, dan keadaan diri kita sekarang yang sakit-sakitan itu pun adalah suatu ketetapan, adalah af'al daripada Allah juga. Begitu pula kita kehilangan harta benda yang kita cintai, yang kita sayang. Mampukah diri kita tadi memandang semuanya itu adalah af'al perbuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala juga, yang berlaku pada diri dan pada alam tadi? Bisakah kita menerima tadi? Nah, maka dari itu serahkanlah segala sesuatu kepada Allah, berserah diri tadi. Setelah melihat dan menyaksikan segala af'al perbuatan Allah saja yang ada berlaku pada diri ini dan pada alam ini, maka serahkanlah segala sesuatu urusan kepada Allah. Laksana diri hamba tadi hanya melaksanakan perintah. Lalu Ibu Hajah Ermawati tadi diperintahkan sebagai hamba, diperintahkan tuannya ke pasar. Lalu dia berangkat tadi dengan menunaikan segala perintah dan kewajiban. Namun ketemu di jalan, ketemu kawan di jalan, lalu dia bicara segala sesuatu, asik bicara tadi, sehingga dia lupa akan perintah dan kewajiban. Lupa. Nih, disinilah sebabnya kelupaan. Yang memerintahkan tadi daripada Allah juga. Kemudian yang memberi lupa, membolak-balikan hati daripada si hamba tadi tiada lain daripada Tuhan itu sendiri juga. Lalu di sana ada musibah yang menimpa diri tadi. Nah, musibah apa? Mau ke pasar tadi, tasnya hilang, dicuri orang tadi, atau uangnya dicopet orang. Ini musibah yang terjadi tadi kepada diri karena ada kelalaian tadi. Mau ke pasar juga lalai tadi, di jalan dulu bicara terus. Maka dari itu bila diperintahkan ke pasar, langsung pasar aja, jangan mampir-mampir. Luruskan segala amal ibadah tadi. Ketika sampai ke pasar tadi, inilah sudah menjalankan perintah dan kewajiban. Tetapi ketika kita menunda, ke pasar disuruh berangkat jam 8 tadi. Tahu-tahu di perjalanan ngobrol dengan kawan rame, sudah lama kada ketemu tadi. Mungkin 2 jam tak terasa
sambil ngopi sambil minum tadi, tawarin kawan. Nah, sampai akhirnya kita lalai tadi. Nah, di jalan tadi lalai sampai di pasar. Yang mau dibeli tadi sudah habis. Nah, barang yang mau dibeli tadi sudah habis. Nah, karena kelalaian tadi pula uang di dompet atau di tas kita ketika di pasar hilang. Kemana kita mengadu? Ini akibat daripada diri kita juga. Musibah yang terjadi pada diri kita itu akibat kelalaian kita sendiri tadi. Akibat kita lalai di dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah. Misalnya lagi diberi contoh yang sederhana, Ibu Irmawati tadi disuruh istirahat, jangan keluar rumah. Artinya disuruh istirahat, menghilangkan penat, letih, ngantuk, dibawa disuruh tidur tadi. Tetapi ketika diri ingkar, nah, karena ada ajakan teman, ajakan kawan tadi, misalnya ada kawan undangan, kalau aku tak hadir rasanya tak enak. Nah, karena dia teman dekat tadi. Tetapi Tuhanmu melarang dirimu tadi. Disuruhlah engkau istirahat demi kebaikan diri sendiri. Padahal kondisi tubuh dah lemah, ngantuk, letih, lesu. Lalu dipaksalah diri tadi berangkat. Nah, dipaksa diri tadi berangkat. Naik motor sendirian. Belum sampai ke tempat tujuan, ibu tadi jatuh. Nah, jatuh dari sepeda motor, lalu patahlah kakinya tadi. Kaki patah. Ini musibah yang terjadi karena kelalaian kita. Daripada keluar daripada perintah, keluar daripada wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi musibah itu terjadi karena kelalaian diri kita sendiri. Karena kita keluar daripada wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang hati-hati pun, hati-hati seperti apa? Itulah orang yang berzikir. Orang yang berzikir tadi senantiasa ingat. Orang berzikir. Tapi seabdal-abdalnya zikir adalah zikrullah. Abdalu zikri fa'lam anahu. Itu seabdalnya zikir. Jadi kalau hendak selamat, ibu perbanyaklah zikir. Nah, perbanyak zikir. Zikir ini umum bahasanya. Tetapi zikir yang afdal adalah mengingatku, kata Allah. Nah, zikir tadi bahasanya umum. Misalnya ibu tadi dalam perjalanan, ada di sana lubang. Nah, jalan dari rumah ibu ke pasar misalnya ada lubang. Tetapi ketika ibu lalai, tidak ingat, nah ini yang disebut ingat tadi. Tak ingat bahwa lubang tadi ada di sana. Atau ada jembatan di sana, lupa ibu jembatan tadi patah. Tahu kan patah ibu? Nah, jembatannya patah. Ibu lupa bahwa ada lubang dan jembatan yang patah di sana, sehingga ibu masih melewati jalan itu tadi. Nah, tetapi orang yang ingat, oh di sana ada lubang, oh di sana ada jembatan yang patah, jangan lewat sana. Inilah perbedaan orang yang ingat dan tidak. Yang mendapatkan musibah tadi, walaupun dia ingat, nah ini sudah ingat, sudah tahu jembatan tadi, ya ingat, dia lewatin. Lubang tadi dia lewatin dengan sempurna, tetapi masih jatuh juga, itulah yang dinamakan musibah. Nah ini musibah, sudah musibah tadi. Tetapi dalam keadaan lupa, nah dalam perjalanan tadi ibu lupa tadi jembatan tadi sudah patah, lewati sana ambruk, jatuh kita. Ini karena lupa. Lewat lubang di sana, karena lupa ada lubang di sana, ibu lewat, masuklah ibu ke dalam lubang tadi. Nah, beplang sebenarnya tadi karena lupa. Nah, diplang orang tadi. Nah, kan ada sering jalan yang berlubang, apalagi lubang yang besar tadi karena lupa.
Begitu juga jembatan, jalan yang kita lewati tadi, jalan itu patah, jembatannya, penyeberangan tadi patah. Karena kelupaan diri kita, maka bisalah kita melewati jembatan yang patah tadi, bisa jatuh di sana. Jadi yang maksud ingat itu, ingat dalam keadaan umum. Jadi zikir itu adalah ingat seluruhnya. Namun yang paling abdal adalah abdalu zikri fa'lam anahu. Jadi zikir yang abdal itu adalah zikrullah, mengingat Allah. Seabdal-abdalnya zikir adalah mengingatku. Nah, tetapi zikir dalam pengertian umum bagi ma'rifat tadi adalah ingat. Nah, bila kita lupa, nah ini yang membahayakan diri. Jadi diri kita berbahaya itu lantaran diri kita lupa. Contoh, ibu yang suka memasak di dapur. Ketika memasak di depan kompor gas, nah, dia asik nanti nyuci piring kah, apakah kerja di luar, nyapu, lupa bahwa tadi dia ngidupin kompor. Nah, karena kelupaan tadi, bisalah terdapat bahaya atau musibah yang terjadi, kebakaranlah rumah, segala macam yang dimaksud dengan ingat tadi. Maka kalau perlu tadi, hendaklah selalu ingat. Kalau sudah ingat juga ibu masih dapat bala juga, itulah yang dinamakan musibah yang terjadi pada diri. Nah, artinya sudah ingat tadi, sudah dimatikan tapi kompornya katanya meledak. Nah, itu sudah musibah. Artinya sudah engkau ingat-ingat dengan hati-hati pun masih terdapat bencana, itulah musibah juga namanya tadi. Nah, jadi ada istilah daripada kelalaian kita karena kita lupa. Ini ada musibah karena kita lupa, ada musibah karena kita lalai. Nah, kedua-duanya pun adalah sudah ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam beramal ibadah, jangan lupa di dalam berzikir tadi. Ini dalam pengertian umum, di dalam beramal ibadah, mencangkul, jangan lupa. Kalau mencangkul, tahu kan cangkul itu harus pakai sepatu, jangan lupa. Kalau tidak pakai sepatu, cuma pakai kaki doang atau pakai sendal, bisa kena kaki. Maka di dalam beribadah tadi, dalam beramal tadi, hendak selalu ingat. Nah, hendak selalu ingat tadi. Nah, bila lupa, inilah yang membahayakan diri tadi. Karena orang yang selamat tadi adalah orang yang ingat. Ada cerita tadi, nah, ada di kebun orang lupa tadi, nah, orang meracun tikus, cuma dikasih di dalam buah. Tahukah buah? Ya, jenis buah itu, buah durian. Dikasih untuk meracun tikus dan meracun tupai. Karena dia lupa, lalu temannya datang tadi. Yang namanya buah, dia suka, dia makan. Sakit perut tadi, bukan main. Nah, obat dulu Indrinka itu. Nah, jadi kelalaian, kealpaan kita, kita tidak ingat, kita lupa tadi, akan mengakibatkan diri tadi celaka atau berbahaya tadi. Kemudian itu hendaknya kita pun mengadukan segala masalah atau musibah yang terjadi tadi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi. Apapun keadaan diri kita, hendaklah kita mengadukan segala sesuatu kepada Allah. Jadi Allah yang begitu dekat dirimu, adu di sana, mengadulah di sana segala musibah yang terjadi pada diri tadi. Ya, tentunya diri kita tadi banyaklah macam ragam masalah.
Dan Allah ini maha tahu, dia akan memberi segala solusi pada diri. Ada saja jalannya. Jadi serahkan engkau yang memerintah, engkau pula yang menyelesaikan masalah. Ya, jadi seorang arif billah tadi berwasiat pada diri tadi. Jika engkau terdapat musibah, masalah di dalam kehidupanmu tadi, maka cara berserah kepada Allah tadi, maka engkau yang memberikan, menyuruh, memerintahkan tadi, engkau pula yang menyelesaikan masalah tadi. Jadi Allah yang menyuruh si hamba, bila terdapat kendala di lapangan, maka segeralah si hamba tadi mengadu kepada Tuhannya. Jadi urusan Tuhan juga. Jadi yang menyuruh daripada Tuhan juga, yang menyelesaikan masalah perkara daripada Tuhan juga. Tugas kita sebagai hamba hanya sekedar menjalankan perintah dan kewajiban. Masalah-masalah urusan Allah tadi. Nah, jadi tugasmu hanya menjalankan perintah dan kewajiban, yang mana intinya tidak keluar daripada wilayah Allah. Jalankan itu tadi. Bila terdapat kendala, musibah, masalah di jalan tadi, baik karena engkau lupa ataupun lalai, maka cepat-cepatlah kembali kepada Tuhanmu. Nah, mengadulah di sana. Biarlah Tuhanmu sendiri yang menyelesaikan segala urusan tadi. Karena dialah yang mengangkat segala musibah, bukanlah makhluk. Makhluk mengurus dirinya saja tidak bisa tadi. Nah, namun yang mengangkat musibah, masalah dan lain sebagainya adalah daripada Tuhanmu. Karena dia yang menciptakan kamu dan perbuatanmu. Oleh karena itu teramat sempit akalmu jika dalam hajat dan musibahmu kau bergantung kepada orang yang juga membutuhkan pertolongan seperti dirimu.